Kemudian kedua, bahwa perkembangan itu bisa diprediksi dan itu secara bertahap. Sering kita lupa bahwa pada awalnya bayi itu mengekspresikan keinginan atau komunikasinya itu dengan gerak. Yang penting dicatat, ya, dengan gerak. Sehingga mulai dari bayi lahir sampai kemudian setahun itu ada karakteristik gerakan. Nah, ini itu yang akan saya berbagi hari ini. Jadi ada karakteristiknya. Misalnya bayi yang sehat itu tentu akan bergeraknya gimana tuh? Gitu. Apa? Seluruh tubuhnya bergerak. Itu baru lahir sampai kira-kira sebulan, 2 bulan. Setelah itu nanti saya akan lebih jelaskan lebih lanjut. Tengkurap nanti bisa apa? Itu ada karakteristik. Nah, yang kita sering lupa, satu lagi, silakan. Jadi gerakan itu adalah cara anak untuk berkomunikasi sebelum bisa melakukannya secara verbal. Apa yang bisa diambil dari sini? Jadi kecerdasan motorik awal adalah gambaran dari kecerdasan kognitif. Ya, jelas ya? Jadi kecerdasan motorik awal itu adalah kecerdasan kognitif. Karena untuk bisa verbal, dasarnya adalah kognitif. Ya. Nah, ini berlaku tidak hanya untuk anak umur di bawah 12. Di bawah 12 bulan. Jadi yang sederhana gini. Umur 2 tahun, 3 tahun. Udah bisa apa kira-kira? 2 tahun, 3 tahun. Udah jalan cepet, udah lari, udah ngapain tuh? Manjat-manjat, sudah apa naik rosot. Itu normal. Ya. Tapi kemudian orang tua takut nih. Jangan manjat, nanti jatuh. Pakai sepatu, nanti kotor. Ya, jangan lari-lari keluar. Nanti apa tuh? Tabrak, diculik, jatuh. Nah, kalau misalnya kemudian itu dihambat, kemudian dibalikkan nih ke rumah, banyak duduk. Bagaimana perkembangannya? Turun. Yang dilakukan bukan stimulasi. Stimulasi itu artinya naik toh. Jadi kalau sudah bisa lari lompat tapi kemudian banyak duduk, maka kecerdasan motoriknya juga akan turun seperti bagaimana kita memperlakukan. Jadi harusnya udah lari lompat umur 2-3 tahun, terus duduk umur berapa? Perkembangan duduk sekitar 7 bulan. Motoriknya tidak kita stimulasi naik berarti. Kita turunkan ke umur 7 bulan. Maka seluruh aspek kecerdasan yang lain akan turun pula ke 7 bulan. Ya, jadi hati-hati. Jadi kalau misalnya 3 tahun, 4 tahun memang sudah lari, justru difasilitasi biar lari, diberi ruang gerak yang luas. Karena itu akan menjadi fondasi di berbagai fungsi yang lain. Tuh makanya gerak ini, tengkurap, duduk, merangkak, dan seterusnya, ini adalah fondasi untuk tingkat kecerdasan yang lain. Jadi jangan diturunkan. Atau gini yang sederhana, baru tadi itu saya sambil jalan, saya melihat anak umur sekitar 3-4 tahun duduk di stroller, pegang HP. Tadi itu kan, ya, 3-4 tahun duduk di stroller, didorong. Jadi artinya apa tuh? Perkembangan motoriknya
tidak terstimulasi untuk naik. Tapi karena nggak mau repot, anak didudukkan, kemudian didorong. Artinya perkembangan motoriknya tidak terstimulasi. Yang kita lakukan adalah proses apa itu? Degenerasi. Kita turunkan tingkat perkembangannya ke umur 7-8 bulan. Itu hati-hati. Ya, jadi harus sesuai. 9 bulan bisa berdiri, main sambil berdiri. 12 bulan bisa untuk kejar jalan, stimulasi untuk jalan. Itu prinsip dasarnya. Ya, jangan diturunkan. Umur 7 bulan tapi digendong baring, dah selesai. Maka kembali ke 2 bulan. Ya, motoriknya. Jadi hati-hati. Ya, lanjut. Nah, ini sangat penting bergerak. Karena dengan bergerak maka mempelajari lingkungan. Jadi anak akan bergerak, pada saat bergerak itulah mereka mengenali dunia. Anak usia tahun mulai jalan atau 1,5 tahun mulai bergerak, semua dipegang, ya nggak? Semua dipegang, semua dilihat, kemudian dilempar, ditarik, didorong. Itu sebetulnya proses belajar dari lingkungan. Dia mempergunakan penglihatannya, geraknya, semuanya. Ya, oke, yuk lanjut. Nah ini dia kemampuan motoriknya. Saya akan fokus di sini ya, kemampuan motorik kasar. Jadi kemampuan motorik kasar ini melibatkan otot-otot besar. Ya, duduk, berdiri, kemudian bergerak ke sana kemari. Ya, saya akan fokus di sini. Ya, lanjut. Nah ini dia. Yuk kita mulai. Ini yang serius. Ada apa namanya ya? Karakteristik dari gerak itu, mulai dari baru lahir sampai nanti bisa jalan. Yang pertama gini. Kalau kita lihat waktu di dalam rahim, ini lihat posisinya. Kan melengkung semua ya. Tuh, melengkung. Melengkungnya seperti apa? Begini. Gitu ya. Aku nggak suka pakai ini. Ini apa tuh karakter khasnya? Khasnya adalah leher ini harus sejajar dengan punggung. Ya. Kemudian bahu ini harus ke tengah, menuju ke arah perut. Kemudian panggulnya. Ya. Kenapa begini? Karena leher yang tidak segaris, kalau seandainya kita gendong demikian, sekarang coba ibu-ibu gitu. Terus coba nelen. Coba nafas. Susah. Maka jangan menggendong bayi sambil nggak boleh. Ya. Bahu ini harus ke tengah. Coba rasakan. Nah, kita akan bernafas jauh lebih. Coba begini sekarang. Oke. Nafas coba. Sulit. Ya. Ya, fungsi bernafasnya juga akan terganggu. Kalau pernapasannya terganggu berarti oksigen ke otaknya juga berkurang. Panggulnya harus tekuk. Karena memang demikian halnya. Karena kalau panggul tekuk, karena ada sistem di sini di panggul yang belum bekerja baik. Memang harus demikian. Jadi nggak bisa dipaksa lurus. Apa implikasinya? Bayi di bawah 3 bulan tidak boleh digendong begini. Ya, sekarang semua nyoba. Makan dan gini. Ya, bahunya keluar gitu deh. Gitu. Coba apa yang gitu? Susah. Apalagi mulutnya terbuka. Coba begini mulut terbuka. Nafas. Paruhnya sama sekali tidak mengembang. Maka
terjadi adalah oksigen otaknya kurang. Apa yang terjadi bayi yang ini? Tidurnya nggak nyenyak, lalu salah, diambil salah, lalu lagi nangis, diangkat lagi nangis, serba salah, karena nggak nyaman, ya, nggak nyaman. Jadi nggak boleh digendong begitu. Ya. Nah, jadi gimana gendongnya? Itu yang pertama. Kedua, tidak boleh dibedong siap gerak. Karena berarti kita melawan proses fisiologis. Karena ini sudah bergerak ke belakang. Padahal ini harusnya ke depan dan menyentuh. Kedua, memaksa panggul ini lurus. Itu sudah mengganggu proses pertumbuhan di tulang. Ya, nah terus bagaimana gendongnya? Gendongnya ini harus garis ini ke depan, ini ke depan. Ya, dan tidak boleh satu bahu keluar. Ya, coba begini. Satu aja. Belok noleh ke kanan, noleh ke kiri. Kemudian nafas. Bisa nafas, maka bayinya jadi rewel. Ya, hal lain juga yang kalau digendong begini, itu nanti dampaknya adalah begitu ditegakkan yang lempar kepalanya ke depan. Ya, lempar ke belakang. Karena selalu merasa ada yang menyangga. Ya, nah berikutnya karena ini tidak pernah ke tengah, maka biasanya bayi nggak pernah mau numpu tangannya. Jadi kalau ditengkurupkan kayak terbang gitu. Ya kan sama aja kan dengan diposisikan begitu kan. Ya, itu nggak boleh. Jadi beritahu lingkungan. Padahal maksudnya sayang begini, ini nggak boleh. Ya, biasanya digoyang-goyang gitu. Kan terjadi itu. Di sini vestibular, di sini otaknya. Ya. Oke. Nah, jadi ini dasarnya adalah karena di sini harus ada kontrol garis tengah. Begitu ini berubah, akan merubah yang paling penting apa tadi? Cara bernafasnya. Pernafasannya berubah. Jadi akan ada oksigen ke otaknya kurang. Karena kurang ada gimana? Cari kan? Ke belakang. Melempar ke belakang terus melempar ke belakang, reflux. Asam lambungnya naik. Sakit kan? Sakit melempar ke belakang. Ini muter-muter itu yang sering kali datang ke saya. Padahal simpel saja penyebabnya. Gendongnya salah. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita belajar bareng. Aku minta beberapa bedongan tuh. Itu udah. Nggak cuma satu. Nah, sekarang sampai umur berapa itu? Sampai 3 bulan. Oke, ini mohon ditandai betul. Sampai 3 bulan. Nah, sekarang saya akan berikan contoh bagaimana cara untuk bedong.